Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku mau ngebahas perfume dari brand yang ini baru pertama kalinya nih aku nyobain brand yang satu ini, yaitu dari Cicer. Di sini ada 3 produk yang mau aku bahas dari brand ini. Semuanya adalah wangi bunga-bunga, bebungaan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi berawal dari lihat di Instagram, Mbak Dayu tuh pernah ngepost di story-nya bahwa salah satu perfume dari Cicer Ecosystem ini yang namanya Hyacinth Flower itu enak banget wanginya gitu. Itu bikin aku penasaran dan akhirnya pas aku cek ternyata lagi diskon juga dari 40.000 sekian jadi 28.000 untuk 10 mili eau de parfumnya mereka. Jadi why not aku coba. Dan jadi di sini ada 3 produk dari Cicer Ecosystem yang bakal aku bahas. Yang pertama namanya adalah Hyacinth Flower. Ini yang membuat aku tertarik untuk beli produk-produk ini. Terus ada Magnolia dan juga Moringa Flower. Ini kebetulan wanginya emang aku lagi penasaran banget sama wangi-wangi bungaan ini, karena sebenarnya sejujurnya untuk bunga yang aslinya tuh aku nggak familiar untuk nge-sniff. Jadi aku pengen tahu juga kira-kira wanginya tuh seperti apa gitu. Boxnya box biasa yang kayak gini gitu ya. Jadi di bubble wrap gitu. Dan ini untuk yang botol 10 ml mereka, ini yang tipe yang nggak terlalu tinggi. Kan ada juga beberapa perfume yang tipenya tinggi. Ini botolnya menurut aku sih lumayan oke. Kenapa? Pertama ini tutupnya cakep ya, warna gold. Dan ini tutupnya juga nggak yang longgar-longgar gitu. Jadi lumayan erat. Dibanding yang panjang gitu kayak lebih ringkih, lebih takut gitu loh buat pecah. Nah ini tuh kayak lebih kokoh punya menurut aku. Di sininya di label dengan stiker, tapi stikernya ini tuh aman banget. Jadi udah pernah waktu itu aku semprot terus kemana-mana kan cairannya, terus aku kena ke sininya tapi tidak ada masalah gitu. Jadi nggak bikin ininya jadi bleber-bleber kemana-mana. Jadi menurut aku udah oke banget. Ini juga kayaknya bukan kertas doang, tapi kayak ada lapisan kertas plus stiker plastik gitu deh. Tuh, aku langsung mulai dari yang pertama dulu, mana ya? Mungkin yang Magnolia dulu gitu ya. Untuk Magnolia ini di sini dia tulisannya Natural Cologne Series Magnolia, terus ada di sini tulisannya Cicer Ecosystem. Terus di sini mereka juga ada kayak validasi keaslian produk. Terus ada barcode-nya segala di sini, tapi aku belum coba cek sih ini barcode-nya isinya apa. Terus di sini dia udah langsung kasih tahu ini wanginya tuh floral, berry dan juga cherry. Menarik banget ya. Jadi aku akan langsung semprot aja. Anyway, dia jusnya warnanya bening gitu ya. Di sini deh kali. Oke. Oh, pertama kali aku sniff wangi ini tuh langsung keinget salah satu perfume yang aku suka juga, yaitu ini wangi-wangi arah-arahnya tuh kayak lebih ke arah-arah kayak English Pear and Frisia. Ada kemiripan, tapi ini aku nggak bilang persis sama kayak itu. Di sini aku punya yang mirip juga tuh, ada Carl and Claire yang Delicate. Aku akan coba bandingin ya. Nah ini untuk yang Delicate, ternyata pas aku jajarin bener-bener kayak head to head gitu, nggak nggak terlalu mirip sih, tapi nuansa saya tuh kayak agak ke arah situ loh. Jadi kayak yang fruity floral gitu. Dia lumayan yang tajam di awal, ada wangi kecut-kecutnya, manis-manisnya sedikit, tapi nggak yang dominan kayak manis sugary gitu, nggak. Dia malah menurut aku tuh kayak ada sedikit wangi-wangi yang arahnya ke arah kayak wangi minyak tanah gitu. Aku nggak tahu dapat dari mana, dan aku entah kenapa tiba-tiba teringat sama wangi minyak tanah gitu. Tapi nggak yang bener-bener wanginya plek kayak minyak tanah, enggak gitu. Kayak sedikit mengingatkan kayak ada wangi minyak tanah gitu. Terus tapi enak gitu, enak bikin nagih gitu. Lama-lama wanginya makin jauh dari wangi-wangian yang menurutku ke arah English Pear and Frisia tadi gitu, agak makin jauh. Jadi cuman di awal doang yang menurutku tuh wanginya mengingatkan sama itu. Gak tahu juga mungkin apa karena dia pakai Frisia juga, white Frisia. Jadi aku bacain aja kalian notesnya di sini yang aku dapat di Tokopedia-nya. Di top notes dia ada blossom dan juga citrus accord. Di hard notesnya dia ada tea rose, ada white Frisia dan juga gardenia. Sedangkan di base note-nya dia ada vanilla orchid. Tapi dia malah nggak ada notes magnolia di sini. Jadi aku nggak tahu kenapa pertimbangannya mereka menamai dia magnolia. Apakah wanginya perpaduan dari notes ini menyerupai si wangi bunga magnolia atau gimana?
Karena aku juga nggak familiar, jadi aku nggak bisa ngomong juga. Tapi buat aku ini salah satu wangi yang menarik, yang bikin nagih juga. Yang aku dari pertama kali sniff tuh langsung kayak inget karakternya gitu. Wanginya tuh cukup yang karakternya kuat, mudah diinget gitu loh kalau menurut aku si Magnolia ini. Untuk SPL-nya Magnolia ini menurut aku kategorinya moderate aja. Kalau dari segi projection untuk awal ya lumayan, dia bisa sampai 1,5 meteran, tapi kayak nggak begitu tahan lama projectionnya. Habis itu dia turun di kulitku. Itu aku coba semalaman. Kalau aku coba dari malam sampai pagi, itu paginya udah hilang, udah nggak bisa kecium sama sekali, kecuali kalau di baju dia masih kecium. Kalau di kulit sendiri dia kalau siang hari mungkin sekitar 3 jaman, 4 jam gitu ya. Tapi kemarin aku juga sempat lihat kalau nggak salah di Instagramnya mereka sarankan juga emang untuk semprot ini tuh nggak terlalu banyak, tapi sering-sering gitu. Dan mungkin juga karena itu mereka sediakannya yang ukuran travel size kayak gini gitu. Ini menurut aku cocok dipakai siang-siang karena dia masih ada freshy-freshy-nya gitu. Aku enak banget dipakai siang-siang, malam-malam pun masih oke. Dan karena wanginya lumayan tajam, mungkin kalau buat kalian yang lebih suka wangi lembut-lembut akan ngerasa ini terlalu kayak tajam gitu di awal. Tapi sejujurnya dia dari segi wangi menurut aku nggak yang kasar, sama sekali nggak mengganggu gitu loh di hidung, jadi aman banget. Jadi di sniff tuh lumayan nyaman gitu tipenya. Dan ini menurut aku walaupun wangi floral, cowok pun nggak ada masalah sih pakai wangi ini. Nah cuman yang aku bingung kan di sini mereka tulisnya tuh dia tuh wanginya floral, berry dan juga cherry. Nah tapi di notesnya itu malah nggak ada berry ataupun cherry gitu. Jujur agak sedikit bingung sama yang ini. Anyway, untuk yang Magnolia ini, kebetulan aku tuh punya salah satu perfume dari Bonjour ini, yang namanya Magnolia Bloom gitu ya. Dan pada saat aku bandingin, kalau kalian mungkin punya, kalau dibandingin sama wanginya Magnolia dari Cicer ini, wanginya beda banget. Kalau ini tuh manis, lebih ke manis gitu, ke floral tapi manis gitu. Ini berbeda wanginya. Oke, perfume kedua ini yang membuat aku akhirnya tertarik untuk membeli. Ini namanya adalah Hyacinth Flower. Di sini tertulis dia itu wanginya floral, green dan juga aquatic gitu ya. Nah, aku akan langsung spray aja. Sprayernya enak, agak keras tapi masih oke. Butirannya keluarnya juga banyak dan cukup halus. Dia tidak oily, hanya agak basah di awal dan cepet banget kering gitu ya. Hyacinth Flower itu dibuka dengan wangi yang sebenarnya familiar di hidung aku. Jadi wanginya tuh kayak mirip-mirip bunga kenanga, tapi dia juga perpaduan sama kayak wangi melati gitu, wangi jasmine. Dan ini wanginya bener-bener wangi bebungaan menurut aku. Ada sedikit wangi-wangi yang kayak berkesan pahit gitu, aku nggak tahu apa gitu, tapi kayak ada asem-asemnya, tapi bukan yang fruity banget gitu loh asemnya, tapi asem dan agak pahit gitu loh kalau di hidung aku. Aku nggak ngerti itu apa. Dan dia itu nanti masuk ke wanginya tuh makin lama tuh kayak makin powdery. Ini tipikal wangi-wangi floral yang powdery gitu loh menurut aku, yang bisa dibilang nggak yang tipikal, bukan yang tipikal ringan gitu wanginya. Tadinya aku pikir, aku kan juga punya Hyacinth in the Wind dari Miniso nih. Aku pikir apakah wanginya akan mirip-mirip gini, tapi ternyata enggak. Kalau ini tuh dia lebih berasa ke arah jasmine-nya, lebih floral, lebih ke white floralnya. Dan ini lebih fresh, lebih ringan, lebih light gitu. Dan menurut aku kalau Hyacinth Flower yang dari Cicer ini dia lebih berat gitu loh, tipikalnya mature gitu loh buat mereka yang wanita dewasa, lebih ke arah situ. Mungkin kayak kalau kalian yang masih muda-muda mungkin akan terlalu ngerasa ini terlalu berat gitu wanginya. Tapi ini enak banget. Aku sih setuju sama Mbak Dayu bahwa ini adalah favorit aku karena emang dia makin lama makin enak gitu wanginya. Nah, untuk notesnya sendiri dia di top note dia ada fresh, hyacinth dan juga apple. Nggak ngerti maksudnya apa fresh ya, fresh fruit atau apa, nggak ngerti. Di hard notesnya dia ada jasmine dan juga white floral. Nggak ngerti kenapa dituliskan jasmine dan juga white floral, padahal kan jasmine juga white floral ya. Di base note dia ada powdery, musky dan juga amberwood. Kalau dibilang floral, iya dia wanginya floral, green dan aquatic. Mungkin dia ada sedikit sentuhan greennya dari yang tadi aku bilang kayak rasa wangi-wangi agak pahit gitu kali ya. Kalau aquaticnya sih aku nggak dapet sih, lebih ke powdery menurut aku malahan wanginya. Dan ini tuh tipikal yang bisa dipakai sehari-hari juga kalau kalian emang pencinta wangi bebungaan gitu. Tapi kayaknya lebih cocok deh sama di acara-acara malam gitu. Ini cocok banget. Kalau aku bilang tadi dia mirip kayak ada kenanga itu karena aku ngerasa dia agak sedikit mirip, ada sedikit wangi kayak wangi pisang gitu loh.
Tapi nggak persis sama, ini makin ke belakang tuh kayak makin mirip sama kayak wangi pisang, makanya aku suka banget karena, aku sendiri suka sama wangi bunga kenanga which is, atau ileng-ileng, dan itu emang dia ada sedikit hint kayak wangi pisangnya gitu. Enak banget, enak banget. Dia ini termasuk yang SPL-nya paling wow sih menurut aku. Dia tuh projection-nya kerasa terus-terusan. Aku pakai semalaman tuh dia masih tahan juga di kulit. Kayaknya sekitar 7 jam, di atas 7 jam tuh dia masih ada, walaupun ya emang udah tipis. Tapi di baju tuh setelah 7 jam wanginya masih kayak lumayan project gitu, lumayan mabul. Ini kerasa terus-terusan sih wanginya. Mungkin kalau di awal penyemprotan dia nyampe kali 2 meter kalau pakainya agak banyak gitu. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu suka wangi bunga, mungkin akan ada tendensi untuk bikin pusing sih, karena emang wanginya lumayan yang strong dan lumayan berat juga gitu. Tapi ini tetap jadi favorit aku. Oke, yang terakhir ini adalah Moringa Flower, which is Moringa itu setauku adalah kelor ya. Kalau di sini kan terkenalnya tuh daun kelor gitu, banyak manfaatnya bla bla bla. Dan aku tuh pernah nge-sniff salah satu wangi moringa itu dari The Body Shop, tapi bukan yang perfumenya, bukan yang eau de toiletnya, tapi kayak produk sabunnya, lotionnya, sama body butternya itu aku pernah cobain dan itu enak banget sih wangi moringanya. Tadi aku berpikir apakah wanginya akan mirip-mirip ke arah situ, tapi ternyata lumayan berbeda. Aku akan langsung spray aja kali ya. Anyway, untuk Moringa Flower ini dia tulisannya mild dan juga floral gitu wanginya. Dan dia paling kuning warna jusnya. Kalau misalnya yang hyacinth tadi dia lebih kuning sedikit daripada yang magnolia, tapi si ini paling kuning, si Moringa. Oke. Nah, kalau ini justru wanginya tuh dari awal penyemprotan tuh aku kayak, ini wangi apa ya gitu. Karena aku sama sekali nggak bisa langsung enjoy sama wangi ini, kayak ini wangi apa sih gitu. Wangi tuh kayak kesannya jadul. Sebenarnya arahnya fruity sih, kayak ada fruity-nya lumayan berasa kayak dibandingkan floralnya. Ini kesannya tuh kayak warm gitu, bukan tipikal yang fresh walaupun dia fruity, tapi arahnya ke arah warm, kayak wangi-wangi minyak angin zaman dulu mungkin gitu ya. Nggak terlalu dapet aku ngerasain wangi ini, tapi ini tuh berkesan agak jadul di hidung aku gitu. Sebenarnya sih buat kalian yang suka ya suka gitu, tapi kalau buat aku sendiri jujur aku nggak terlalu enjoy sama wangi yang Moringa Flower, dan ini beda sama wangi Moringa yang di The Body Shop itu. Aku bacain aja kali top notes-nya. Dia ada cherry dan juga camellia, bahkan dia sebenarnya ada cherry-nya ya. Iya sih, itu yang tadi mungkin aku bilang, dia ada kayak kesan wangi fruity-fruity yang manis asem gitu loh. Terus di hard notes-nya dia ada velvet wood dan terus ada moringa dan juga white orchid. Sedangkan di base note dia ada vetirisia, terus ada white tuberose gitu. Ini wanginya kalau dibilang mild bener, karena dia lumayan yang bener-bener harus di spray agak banyak gitu ya. Kalau kalian bisa lihat dia udah setengah aku pakai karena saking aku tuh penasaran sama wangi ini. Kalau dibanding yang lain-lain ini kan kayak langsung oke, ini aku suka, ini aku suka. Terus ini tuh kayak aku beri dia kesempatan lebih lama untuk aku hidu dan hidu terus. Berharap aku akan lama-lama jatuh cinta sama wangi ini. Tapi sampai saat ini aku bikin video ini aku masih belum bisa terima aromanya sih. Dan ini tuh kayak kalau di hidung aku di pertama kali disemprot itu kayak ini wanginya kurang kecium gitu. Jadi harus banyak-banyak ke sprotnya baru kecium. Anyway, dia juga tidak oily di kulit. Dan ini juga yang performanya paling lumayan soft banget di kulit aku. Mungkin di awal penyemprotan kalau agak banyak tuh 1 meteran udah oke gitu kecium. Dan dia juga cepet hilang sih di kulit maupun di baju, nggak yang tahan lama banget. Hampir mirip kayak yang magnolia yang awal gitu ya. Mungkin sekitar 4 jam, 3 jam, 4 jam. Dan itu aku rekomendasi buat siapa ya? Karena aku juga nggak terlalu enjoy sama wangi, jadi kayak aku sendiri bingung aku bakal pakai perfume ini kemana sih. Jadi ya mungkin kalau buat kalian yang suka bisa dipakai sehari-hari juga sih. Walaupun kalau untuk acara-acara lebih formal kayaknya aku nggak akan pakai juga gitu. Itu deh. Jadi untuk wangi-wangi bebungaan yang kali ini tuh aku lumayan seneng karena akhirnya bisa nyobain wangi-wangi perfume dari Cicer. Ini adalah salah satu perfume mereka yang dijual dengan harga lumayan murah sih menurut aku.
tapi dari segi kualitas jusnya lumayan oke. Dia di kulit juga nyaman, nggak bikin gatel, panas atau apa. Walaupun aku nggak tahu, aku belum lihat ada nomor BPOM-nya di sini ya. Mungkin buat kalian yang tahu, boleh komen di bawah apakah mereka udah BPOM atau belum. Karena kalau aku cari-cari di tokonya tuh belum ada logo BPOM-nya. Semoga aja kedepannya bisa dicantumkan logo BPOM-nya kalau udah ada. Jadi kita juga merasa aman memakai produk yang satu ini. Tapi buat kalian di sini yang nonton, apakah ada yang udah pernah cobain perfume yang satu ini? Kalau udah, please komen di bawah ya. Dan aku akan cantumkan juga link pembelian produknya di description box seperti biasa. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau misalnya kalian mau sawer aku juga, silahkan langsung ke fitur thanks yang ada di bawah. Jangan lupa follow Instagramku juga di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya.